رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mukjizat yang agung. Penjagaan kitab Allah dalam hati juga merupakan mukjizat. Ketika Anda menjumpai jutaan manusia yang berbeda usia dan juga rupa, semuanya menghafal Al-Quran dengan jumlah halaman yang sangat banyak dan dengan ayat-ayat yang serupa atau mutasyabihat, itu menandakan bahwa Al-Quran yang dihafal adalah mukjizat. Tidak mungkin akan didapatkan kitab lain di muka bumi ini yang dihafalkan dengan gaya seperti ini. Selamanya tidak mungkin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tantangan dengan Al-Quran. Seluruh manusia termasuk orang-orang musyrik. Ada hal yang lebih menakjubkan ketika kita membicarakan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Kita bisa temukan anak-anak yang baru berusia 10 tahun, 6 tahun atau 5 tahun bisa menghafalkan Al-Quran dengan lengkap. Dan ini benar-benar ada dan terjadi. Orang-orang yang sudah lanjut usia tidak tahu membaca atau menulis tapi bisa menghafal Al-Quran. Kakek dan nenek kita, walaupun mereka sudah tua dan buta huruf, tapi dengan cara talqin, mereka mampu menghafal Al-Quran. Mungkin Anda pernah menjumpai dengan orang buta, tapi dia seorang hafiz Al-Quran. Kalau ini bukan mukjizat, apa namanya? Ada yang lebih menakjubkan, seorang yang mengalami cacat dalam perkembangan otaknya, seperti saudara kita dari Mesir, dia hafal Al-Quran, dia tidak tahu masalah apapun dalam dunia, tapi jika Anda tanya hafalan Quran, dia akan menjawab tanpa salah sama sekali. Dalam perjalanan kami ini, kami menjumpai orang-orang yang tidak berbahasa Arab, tapi Anda temukan mereka sebagai hafiz Al-Quran yang berbahasa Arab dengan itqan. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mukjizat ilahi. Dan ayat-ayatnya adalah Rabbaniyah. Maha benar Allah ketika berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dijaga dalam lembaran dan dalam dada seluruh kaum muslimin. Kampung Arab Al-Quran di Mesir masih menyisakan sesuatu yang membuat saya takjub dalam mengupayakan hafalan Al-Quran. Sebelum saya pergi meninggalkan mereka, saya sempat berjumpa dengan sejumlah siswa non-Arab yang belajar bahasa Arab dan hafalan Al-Quran di sana. Di hari yang indah ini, di dalam rangkaian kunjungan saya ke Mesir di Arab Ramal, Arab Al-Quran, saya mendapatkan satu hal yang benar-benar menarik perhatian. Ada beberapa contoh hafiz yang datang dari luar negeri, dari luar Mesir, seperti Uzbekistan, Cina, dan juga Georgia. Lalu kira-kira apa yang mendorong mereka berada di tempat ini tidak lain adalah untuk belajar bahasa Arab dan menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini merupakan contoh yang luar biasa, dan saya ucapkan terima kasih kepada penduduk kampung ini yang sudi mengajari mereka dengan tidak mengharapkan apapun kecuali pahala dari Allah. Kita akan dengar Syekh Ali membaca kitab Allah. Dari mana asal Anda? Saya dari Kirgistan. Dari Kirgistan, Masya Allah. Mari kita dengar sedikit bacaan Al-Quran darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي
ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور صدق الله العظيم. Masya Allah, Tabaraka Rahman, qiraat yang bagus. Nampaknya Anda ingin menjadi Syekh Suraim tapi di Kirgistan. Masya Allah. Syekh, sampai sekarang sudah berapa lama Anda tinggal di sini? Setengah juz, maksud saya setengah tahun. Sudah setengah tahun? Setelah hafal Al-Quran baru kembali ke negara Anda? Masya Allah. Mereka sudah mengalami beratnya perjalanan, hidup dalam lingkungan yang berbeda sekali dengan negeri mereka. Kondisi lingkungan mereka di Kirgistan sangat berbeda dengan lingkungan yang ada di sini, tapi semua itu tidak akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang yang membaguskan amalnya. Seperti firman Allah, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, aku tunjukkan jalannya. Rabbul Alamin jelas beserta mereka. Datang demi menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga mereka berhasil. Sejak lama ketika masih di Kuwait, kami mendengar seorang qari kecil dari Mesir yang masih sangat muda. Dia memiliki suara yang indah dan sangat itqan. Dia pernah beberapa kali menjadi imam tarawih dan qiyam Ramadan di Kuwait. Dia adalah Syekh Niazi. Allah telah mentakdirkan saya bisa berjumpa dengannya dalam rangkaian kunjungan saya ke negara sahabat di Mesir. Sekarang usianya sudah 20 tahun. Masya Allah, Syekh Muhammad, kapan Anda hafal Al-Quran? Pertanyaan ini sejak lama saya ingin ajukan. Saya memulai hafalan di usia 3,5 tahun dan selesai di usia 7 tahun dengan bimbingan dan juga jeripayah dari Bapak dan Ibu saya. Dan saya juga belajar dari Anda. Tidak, bahkan saya yang belajar dari Anda. Baik, Syekh, selain peran ayah, apakah Anda menghafal dengan bimbingan seorang Syekh? Tidak, saya menghafal hanya dengan bimbingan orang tua, tapi setelah itu saya belajar hukum-hukum tajwid dan qiraat melalui bimbingan Syekh kami. Sekarang Anda sudah memiliki ilmu qiraat? Qiraat sab'ah. Sab'ah, Masya Allah. Anda menguasai qiraat sab'ah? Iya, benar. Tabaraka Rahman, Syekh Muhammad. Oh ya, berkenaan dengan kunjungan Anda ke Kuwait, bagaimana awalnya dan juga apa kegiatan Anda di sana? Bisa Anda ceritakan? Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih pada Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam yang telah mengundang saya pada tahun 2007 untuk menjadi imam tarawih di bulan Ramadan, termasuk rentetan kunjungan yang sangat berarti dan memberikan pengalaman yang cukup banyak, membawa saya mengenal penduduk Kuwait yang baik dan juga penuh barokah. Sekarang setiap tahun Anda pergi ke luar negeri untuk menjadi imam tarawih? Alhamdulillah, saya menjadi utusan Kementerian Wakaf Mesir setiap bulan Ramadan. Saya pernah ke Yordania, Brazil, dan Cina. Masya Allah. Melalui Kementerian Wakaf. Masya Allah, bagus sekali. Dan pernah juga tidak melalui Kementerian Wakaf. Masya Allah, Tabaraka Rahman. Semoga Allah memberikan barokah pada Anda. Bisa kita mulai dengan pertanyaan Al-Quran? Silakan. Ingin mendalamikan hafalan Anda? Silakan. Semoga Allah memberikan barokah. Ya, silakan. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مسنون. Masya Allah. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. Masya Allah, surat apa ini? Surat Al-Hijr. Masya Allah, Tabaraka Rahman. Suara yang indah di tengah udara yang segar ini, Masya Allah. Semoga Rabb menjaga Anda. Demi Allah, suara yang indah sekali. Di antara rahasia penting yang membantu Anda, wahai hafiz Al-Quran,
Untuk menguatkan hafalan dalam hati, Anda gunakanlah hafalan dalam setiap sholat. Tapi tidak harus Anda gunakan dalam sholat 5 waktu. Tidak, karena seseorang bisa saja bilang kalau dia bukanlah imam dan dia sholat sebagai makmum. Saya bisa katakan pada Anda, sebagai nasihat dari hati yang dalam, lakukanlah selalu murajaah dalam sholat-sholat sunnah. Misalnya sholat sunnah rawatib. Bacalah ayat yang sedang Anda hafal sebelum sholat subuh. Begitu juga sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Bila Anda menggunakan untuk akhir sunat rawatib di malam hari, itu bagus sekali. Anda akan sangat menikmati hafalan ini. Qiyamul Lail itu indah sekali hafiz Quran. Allahu Akbar. Bagi hafiz Al-Quran, kebiasaan ini jangan sampai ditinggal. Ingatlah bahwa seorang hafiz Al-Quran, dia dikenal karena menghidupkan malam di saat kebanyakan orang tertidur. Jika Anda katakan, saya tidak bisa melakukannya, lakukanlah selepas sholat isya. 2 rakaat Qiyamul Lail dengan membaca hafalan Anda, maka 2 rakaat berikutnya bacalah hafalan Anda dan ayat yang sama yang Anda hafalkan. Percayalah, Anda akan sangat menikmati Al-Quran yang indah ini. Dan dengan begini, akan tertancap kuat dalam hati. Begitulah yang dilakukan orang-orang soleh. Seperti firman Allah berikut ini. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Ya Allah, jadikan kami golongan mereka. قرآن فجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوما للورى مردود. Al-Hafidz Syarif belum usai membuat kami kagum. Beliau sangat menguasai ilmu Al-Quran, sangat banyak, dan menjelaskan qiraat Ash dengan gamblang. Baik Syekh Syarif, karena para pemirsa yang menyaksikan kamu mengetahui bahwa kamu menguasai beberapa ilmu qiraat, saya mohon kamu berkenan, misalnya kita pilih salah satu ayat pendek, kemudian kamu baca dengan beberapa qiraat, misalnya 4 qiraat. Saya melakukan jamul ayat, merupakan cara pengumpulan yang tergolong paling sulit. Jamul ayat berikut berdasarkan asumsi para qori. Pertamanya adalah kolun, selanjutnya sesuai dengan urutan para qori. Iya. Kalau begitu saya akan menjelaskan 1 menit ya. Iya. Di sini ada 10 qori, ada Nafi, Ibnu Katsir, Abu Ibnu Amir, Hashim, Hamzah, Kisai, Abu Ja'far, Yakub, Khalaf. Setiap qori dari mereka ini memiliki 2 perawi. Contohnya seperti ini. Nafi diriwayatkan oleh Qalun dan Warsi. Ibnu Katsir memiliki Ibnu Bazi dan Kunbul. Abu memiliki Duri dan Susi. Ibnu Amir memiliki Hisham dan Ibnu Zakwan. Asyib memiliki Harsh dan Syu'bah. Lalu Hamzah memiliki Halaf dan Khalad. Kisai memiliki Abdul Haris dan Duri. Kemudian Duri di sini juga perawi Abdu Abu Ja'far memiliki Ibnu Wardan dan Ibnu Jamas. Yakub memiliki Ruwais dan Ra'uh. Dan yang terakhir Khalaf Qori yang ke-10 memiliki Ishaq Al-Waraq dan Idris Al-Haddad. Silahkan Syekh. Masya Allah, tabarakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kita mulai dengan bacaan Imam Qalun, diikuti oleh seluruh qori karena semuanya mengikuti cara ini. Selain saru qori, yaitu Imam Abu Ja'far, bila membaca dengan sakta pada huruf-huruf muqatta'ah. Alif Lam Mim. Demikian kita selesai dari ayat yang pertama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Imam Qalun dalam hal ini memiliki wajh secara qasar dan tawasud
dalam hukum mat manfusil. Dengan cara qasar tadi telah kita baca, dan demikianlah beberapa qori yang berpendapat qasar, yaitu Imam Ibnu Katsir, Imam Susi, Imam Duri dengan salah satu pendapatnya, Imam Yakub. Sekarang tinggal ahlu tawasud dan isyiba. Yang tadi sudah ahlu qasar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ahlu tawasud, yaitu qaulun dalam riwayat cara yang kedua, diikuti oleh Duri dengan riwayat cara yang kedua, bersama Imam Ibu Amir, Imam Ashim, dan Imam Kisai. Ketika kami katakan 10 qori, sudah berlalu ahlul qasar dan tawasud. Sekarang tinggal seorang perawi dan seorang qori, yaitu Imam Warsi sebagai perawi dan Imam Hamzah sebagai qori. Keduanya membaca dengan isyiba pada mat munsafil hingga bacaannya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. selesai ayatnya. Iya. Sekarang apa? Guna. Sekarang kita baca dengan guna. Bisa kan? Ayo mulai. Iban ul amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Setelah kita menuju ayat yang ketiga, Imam Hamzah mengucapkannya seperti ini. Ya'ud al-Taurah. Imam Warsi membaca at-Taurah. Dan kalau dibaca dengan imalah akan berbunyi at-Taureh. Yang membaca dengan fat akan berbunyi at-Taurah. Fat atau alif antaranya dan imalah dan taklil dan antara alif dan ya adalah imalah. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Ini adalah cara pertama dari Imam Qalun, sebab Imam Qalun mengatakan wabikulti balala. Cara taklil dan fat tadi kami membaca dengan cara fat dan semua berpendapat dengan seperti Imam Qalun. Sekarang dengan cara taklil. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Sudah dikatakan yang membaca dengan taklil adalah Imam Warsi, Imam Hamzah, dan Imam Qalun. Kata Taurat sudah kami baca dan kami jelaskan qori yang membaca dengan taklil. Dengan fat kemudian taklil. Siapa yang akan membaca dengan imalah? Yang membaca dengan imalah adalah Imam Ibnu Zakwan. Bacaannya وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Tadi sudah disebutkan dengan cara fat. Dan ini kita kenal dengan baik. Dan bacaannya sudah menyebar. Kemudian yang tersisa adalah نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Masya Allah. Ini adalah cara dan bentuk al-kinayah dari Imam Ibnu Katsir. Sekarang kita baca dengan caranya Imam Susi. Begini. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Masya Allah. Saya cukupkan sekian ya. Saya rasa cukup. Demi Allah, seolah-olah saya duduk dengannya seperti Tabaraka Rahman, seperti duduk dengan seorang ulama Al-Quran dengan penjelasan yang gamblang, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar berilmu.
والشعور وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعور وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب